Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan pemirsa Tribuners, khususnya yang beragama Islam dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dalam program Tribun Medan tentang Mutiara Islam, di mana program ini bekerja sama dengan Forum Komunikasi Dinia Takmaliyah. Adapun tema kita pada Jumat yang berbahagia ini adalah terkait dengan 4 mutiara pada setiap diri manusia. Bersama saya Muhammad Rizky Ramon telah hadir di studio Tribun Medan. Beliau merupakan sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Forum Komunikasi Dinia Takmaliyah Sumut, DPW Sumut. Khalid Daulay, tadi Bang bilang Ramon. Iya, dengan Ustadz Khalid Daulay, SAG SPDI. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Apa kabar Ustadz? Nah, ini Alhamdulillah sehat. pertemuan yang pertama Ustadz. Kedua. Yang kedua ya. Oke, baik. Jadi dalam beberapa waktu ke depan ini nanti kita akan membahas tentang tema 4 mutiara pada setiap diri manusia, Ustaz. Nah, ya, betul. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Bang Ramon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Summa salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh pemirsa Tribuners, juga Bang Ramon yang saya hormati. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berharap berdoa kita mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini adalah sesuatu ilmu yang bermanfaat Amin. bagi kita juga bagi pemirsa Tribuners. Dalam hal ini saya ingin menjelaskan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saya kutip dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di situ Rasulullah SAW bersabda, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 mutiara pada setiap diri manusia. Yuzalluha arba'ah, juga 4 mutiara itu bisa hapus dengan 4 hal juga. Oke. Dalam hal ini kita harus memahami bahwasanya nikmat yang Allah berikan ini memang tidak bisa kita hitung jumlah, apalagi manfaat dan nilainya. Ya. Tapi di antara nikmat-nikmat pemberian Allah itu ada yang dikategorikan Rasul sebagai mutiara. Berarti nikmat itu sangat besar manfaat dan gunanya. Karena kita tahu mutiara ini sesuatu barang yang sangat berharga. Berarti nikmat ini dari nikmat pemberian Allah yang banyak harganya itu, dia lebih punya plus penghargaan lagi. Makanya Rasul jelaskan arba'atu jawahir, 4 mutiara. Apakah 4 mutiara itu? Yang pertama, fa'amal jawahir fal aqlu. Adapun mutiara yang pertama adalah akal. Jadi Allah memberikan kepada kita sebagai manusia akal fikiran. Akal fikiran berfungsi atau berguna untuk bagaimana kita bisa mengetahui yang benar yang salah. Ya, yang kita buat itu ya kita bisa pertimbangkan dengan akal fikiran. Jadi sehebat apapun manusia, secantik apapun dia, seganteng apapun dia, bagaimanapun penampilannya, kalau tidak ada akal sehatnya atau tidak berakal, berarti dia tidak dipandang oleh Allah ataupun manusia. Begitu juga walaupun dia mempunyai ya kekayaan, jabatan yang tinggi, tapi rusak akalnya, ya artinya tidak juga dipandang, apalagi dalam pandangan Allah ataupun manusia. Berarti kita ini diberikan Allah pikiran, kita manfaatkan, kita gunakan kepada jalan yang diridhoi Allah. Alangkah ironisnya kita melihat sebahagian manusia yang sudah Allah berikan akal pikiran itu berusaha dia merusak dengan secara sengaja. Semisal pemakaian narkoba atau sejenisnya, ya itu kan usaha nyata merusak akal pikiran manusia. Efeknya ke akal juga ya Ustaz. Akal pikiran, yang dirusaknya akal pikiran. Padahal tadi akal pikiran itu mutiara. Kita itu bisa berpikir, bisa berbuat, bisa bekerja, apapun aktivitas yang kita buat tidak terlepas dari akal pikiran kita. Satu. Yang kedua,
ad-din, agama. Mutiara yang kedua itu yang Allah berikan adalah agama. Kenapa agama diperlukan? Karena akal fikiran yang Allah berikan ini tidaklah cukup untuk menggapai suatu kebenaran kalau tidak ada tuntunan dan arahan dari agama. Kita melihat riwayat sejarah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ya, beliau mencari Tuhan. Pertama beliau itu menganggap bahwasanya berhala, matahari, bulan itu sebagai Tuhan, tapi dia melihat itu semua tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat bagi seseorang, maka disitulah datang pertolongan Allah, petunjuk bahwasanya Tuhan atau yang menciptakan alam ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu arahan tuntunan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Jelas sudah diberikan tuntunan dengan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai arahan dan tuntunan bagi kita. Maka setiap muslim dan muslimat wajib hukumnya untuk menuntut ilmu agama. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tanpa memandang jenis kelamin, laki-laki perempuan semua diwajibkan. Muda tua semua Muda wajib. yang tua semua. Tidak memandang waktu dan tempat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jadi tidak ada kata menuntut ilmu itu punya batas waktu. Kenapa? Karena di ilmu agama itulah kita diarahkan, dituntun kemana jalan yang sebenarnya yang paling benar. Karena kebenaran akal fikiran itu belum tentu ya kebenaran yang pasti. Setiap manusia itu kalau akal fikiran itu berbeda-beda, relatif. Tapi kalau kebenaran yang datang dari Tuhan, kebenaran yang dari Allah, itu tuntunan agama itu kebenaran yang udah pasti. Makanya alangkah ruginya bagi orang yang tidak mau menuntut agama, menuntut ilmu agama, ya, sehingga dia itu buta dalam kebenaran itu. Sehingga merasa akal fikirannya adalah yang paling benar. Intelijen quotientnya lah yang dimanfaatkannya tanpa menggunakan spiritual. Jadi agama inilah spiritual quotient, harus ada keseimbangan intelektual kita dengan agama supaya ada batas-batas pemikiran kita, mana yang mau kita buat, mana yang tidak boleh, semua itu dituntun dalam agama. Yang ketiga, mutiara itu adalah sifat haya. Haya, malu. Jadi termasuk salah satu kunci ilmu tasawuf itu adalah haya, malu. Kita mempunyai sifat malu. Termasuk juga Rasul itu sesuatu sifat yang paling hebat itu adalah haya, sifat malunya. Jadi kita ini sebagai umatnya juga malu. Malu yang pertama mempersembahkan amal ibadah kita yang kurang kualitasnya, ya, kurang kualitasnya. Jadi kita itu berusaha bagaimana supaya bisa mengejar, berupaya untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita setiap hari. Kadang ada sebagian manusia itu hanya berusaha meningkatkan kuantitas, jumlah dari ibadah. Sholat duhanya berapa rakaat, sholat tahajudnya berapa rakaat, ya, zikirnya berapa ribu kali satu hari, hatam Quran berapa kali sebulan, naik umroh bolak-balik, begitu ya. Tapi tidak ada kesan dalam ibadah itu, tidak ada nilai dalam ibadah pandangan itu. Itulah orang yang paling rugi. Kenapa? Di hadapan Allah merasa sudah berhak masuk surga, sudah merasa berhak mendapat ridho Allah. Begitu di hadapan Allah diminta dia hasil dari ibadahnya, Allah bilang semua ibadah kamu itu tidak ada manfaatnya. Ya. Kenapa? Karena ibadah yang tidak berkualitas tadi, tidak berkualitas. Jadi kita sebenarnya diuji pun manusia itu adalah untuk melihat Allah, melihat siapa yang paling bagus. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kamu itu diuji untuk siapakah di antara kamu yang paling bagus amal ibadahnya, bukan siapa yang paling banyak amal ibadahnya. Ya, kalau kita umat Nabi Muhammad ini lamanya kita melaksanakan sholat lebih lama daripada Nabi Muhammad SAW. Karena Rasul itu diperintahkan sholat itu mulai dari berumur dia 40 tahun sampai 63 tahun, lebih kurang. Jadi hanya sekitar rentan waktu 23 tahun. Tapi umatnya ini ada yang kadang melaksanakan sholat itu dari sudah sampai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tapi kualitasnya tidak ada bandingnya. Begitu ya. Betul. Tidak ada bandingnya. Jadi kualitas itulah yang paling dikejar. Jadi kita malu mempersembahkan ibadah kita yang tidak berkualitas. Makanya kalau kita habis sholat itu paling dianjurkan membaca istighfar, bukan alhamdulillah. Kenapa? Kita bermohon kepada Allah, sholat yang kita persembahkan ini masih banyak kekurangannya. Begitu kita takbir sampai salam,
lebih banyak kita lalainya kepada Allah daripada ingatnya. Padahal pada saat itu kita langsung menghadap Allah, kan begitu. Apalagi pula malu berbuat dosa, itu udah pasti kali. Nah, ya, berbuat dosa. Ada kadang manusia tidak sadar dia bahwasanya dosa yang ia lakukan itu dilihat, diketahui dan didengar oleh Allah dan akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. May ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sebiji zarrah pun keburukan yang kita buat akan Allah balas dengan keburukan. Nah, jadi kita selain malu mempersembahkan ibadah yang kurang berkualitas, juga malu kita melaksanakan atau memperbuat dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutiara yang keempat, amal soleh. Amal soleh ini ya jelas itulah yang kita dapatkan dalam tuntunan agama itu, bagaimana cara beribadah. Nah, itulah amal soleh, bagaimana kita beribadah, bagaimana ibadah yang wajib, yang sunnah, ya, yang mahdhu, ghairu mahdhu. Yang ada terkadang manusia itu bisa juga memilih-milih ibadah. Memilih ibadah ini hukumnya wajib, ini sunnahnya tak usah. Padahal kalau pada dasarnya kita itu dalam beribadah tak perlu kita lihat mana wajib mana sunnahnya. Betul. Kenapa? Karena itu adalah sama-sama yang memerintahkan itu Allah. Bukan berarti yang wajib yang Allah perintahkan, yang sunnah yang perintahkan oleh malaikat, bukan seperti itu. Yang wajib dengan yang sunnah yang memerintahkannya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pandang-pandang kita dalam beribadah gitu. Karena apa? Ibadah ini, amalus sholih ini adalah termasuk mutiara yang Allah berikan. Artinya kita pun melihat bagaimanapun dia kayanya, jabatannya, bagaimanapun dia penampilannya, kalau memang tidak mau beribadah, tidak ada nampak kegunaan hidup, tidak ada manfaat dari dia dihidupkan, begitu ya. Betul. Karena apa? Karena tujuan kita beribadah, tujuan kita hidup ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan manusia dan jin kecuali memang untuk beribadah. Karena apa? Ibadah itu bahagian dari mutiara ciptaan Allah. Nah, itu para mon, itulah sebagai 4 mutiara yang dimiliki oleh manusia atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Ya. Jadi memang Tribuners 4 mutiara yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Khalid, memang salah satunya adalah akal, ya, agama, haya, sifat malu, dan yang terakhir adalah amal soleh. Ya. Nah, pertanyaannya begini, Ustadz. Yang difilosofikan sebagai mutiara itu kan biasanya paling tidak kelihatan tuh, Ustaz, ya. Iya, betul. Artinya dia kayak mutiara di lautan itu kan memang dia tersimpan dia. Betul. Di dasar lautan. Iya. Nah, pertanyaannya yang ada mutiara yang ada di dalam diri manusia ini, bagaimana kita bisa menampilkannya ataupun mewujudkannya? Ya mungkin juga memaintainnya, Ustaz. Biar kita tetap konsisten dengan yang Allah berikan itu, mutiara yang Allah berikan itu ya menjadi manfaat bagi kita. Itu. Nah, bagaimana kita mengelola mutiara yang ada dalam diri kita itu, Ustaz? Iya. Tadi kan sudah saya sampaikan, bagi setiap manusia itu memang diberikan Allah mutiara. Cuman terkadang mutiara ini ada yang bisa dimanfaatkan, digunakan, ya didapatkan sehingga dia itu menghasilkan kepada perbuatan dan tingkah laku dia sendiri. Nampak dari perbuatan dan tingkah laku dia. Sehatnya akal dia nampak dari tingkah lakunya. Dia beragama atau tidak nampak dari tingkah lakunya. Kan begitu. Dia pemalu atau tidak itu nampak dari tingkah lakunya. Berarti dia dari output dari tingkah laku itu ya. Iya, outputnya itu termasuk perbuatan dia, ucapan dia, ya, cara dia memandang, mendengar, itu semua output dari mutiara-mutiara tadi. Proses agar kita tetap konsisten dengan output yang baik tadi itu seperti apa tuh, Ustaz? Ya, untuk dari mutiara atau modal dasar manusia tadi itu kan? Begini, ya, pada dasarnya begini, begitu ada mutiara itu bagi kita, kita jangan menghanguskan mutiara itu, karena mutiara bisa pudar juga tuh, Ustaz? Bisa hilang, bukan cuma pudar, ya, bisa hilang, bisa sirna. Makanya sambungan dari hadis itu yuzalluha arba'ah, menghilangkan mutiara itu ada 4 hal juga. Apa itu 4 itu? Yang pertama, ghadab, sifat pemarah. Al-ghadabu yuzilul aql. Dan itu juga yang ada di dalam diri manusia juga kan, sifat amarah itu, Ustaz? Iya, setiap manusia punya amarah. Betul. Bolehkah kita marah? Boleh. Kapan saatnya kita marah? Pada saat kita melihat kemungkaran. Harus proporsional juga ya. Itu kita memang wajib marah. Ada orang berbuat mungkar, wajib marah. Bagaimana reaksi kita marah di situ? Ya boleh, falyughori biyadi.
Ya, tak sanggup biadi pabilisani dengan ucapan, nggak sanggup dengan ucapan pabi kolbi dengan hati. Zalika doa iman itu selemah-lemah iman. Kalau ada berbuat mungkar, minimal kita doakan ya Allah berikan petunjuk kepada dia, kan begitu kan? Betul. Nah, jadi tadi amarah tadi tidak boleh digunakan selain daripada itu. Nah, jadi kadang ada orang yang kadang dia nggak bisa mengkontrol amarah. Jadi dia dengan amarah yang tinggi itu bisa hilang akal pikiran. Ya kita lihat sendiri terjadi pembunuhan, betul, ya terjadinya hal-hal penganiayaan semua. Itu karena hilang akal sehatnya. Sebab kenapa? Amarah yang nggak terjaga, amarah yang tak terkontrol. Padahal dalam hadis Rasul jelaskan laisa sadidu bisur'ah, walakinna sadid yamliku nafsah indal ghadab. Tidaklah disebut orang yang kuat itu yang bisa menahan atau mengalahkan orang yang kuat, menumbangkan kayu, mengangkat batu besar, bukan. Orang yang kuat itu siapa? Walakinna sadid yamliku nafsah indal ghadab. Itu orang yang bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan amarahnya pada saat dia marah. Amarah yang dimaksud ini apakah amarah karakter manusianya atau memang terkadang gini Ustaz, ada juga memang sifat ataupun karakter seorang manusia itu memang nggak bisa marah gitu Ustaz. Nah, bagaimana dia menegakkan yang tadi yang namanya kemungkaran amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau memang dia punya karakter yang tidak marah Ustaz? Tidak bisa marah. Iya, dia kalau umpamanya itu kan kalau kita melihat kemungkaran wajib dari marah. Betul, kita wajib marah. Tapi saya bukan orang yang mudah marah begitu. Mempunyai karakter. Pembawaannya itu artinya agak lambat bermarah, tenang slow pembawaannya. Nah, itu apa? Tapi kalau kita tidak ada marah kita di situ, artinya tidak ada kebencian kita melihat orang kemungkaran itu penyakit itu. Penyakit ya, artinya itu sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama. Makanya minimal itu bagi kita itu tetap harus wajib mendoakan dia supaya dia itu berubah kepada yang lebih baik gitu. Seperti yang tadi hadis yang Ustadz sampaikan, kalaupun tidak bisa kamu kendalikan dengan amarahmu, dengan lisanmu. Iya, tapi bisa dengan tangan kita, dengan lidah kita. Kalau dengan tangan seperti apa? Dengan kekuasaan. Umpamanya kita kan umpamanya kita seorang lurah, kita seorang camat kan punya kekuasaan. Power ya, punya power. Punya power kita. Bisa ada orang berbuat mungkar itu tempat-tempat fasilitas kemungkaran, bubarkan, hancurkan. Saya rakyat biasa nggak sanggup untuk hal yang seperti itu kan gitu. Ya setidaknya kita pergi ke situ menasehatinya. Jangan kalian buat ini, bukan tempat yang seperti ini kan begitu. Begitupun saya tidak sanggup. Kenapa? Karena mereka itu lebih kuat. Nanti bagi saya datang masalah yang baru gitu. Seminimalnya tadi didoakan gitu. Tapi kalau dia tidak mau mendoakannya pun tidak, itu seminimalnya lagi apa Zat? Tidak ada lagi. Zat kalau doa iman kata Rasul itu selemah-lemah iman. Lemah iman ya. Kalau berarti dia kalau sudah di bawah itu lagi berarti nggak punya iman. Nggak punya iman. Berarti dia nggak punya rasa malu. Nggak punya rasa malu. Artinya karena dia malu juga sebagian dari iman kan? Iya, itu dia. Oke, berarti yang bisa memudarkan mutiara itu tadi yang pertama adalah yang pertama marah. Tadi sifat marah. Yang kedua yang bisa memudarkan itu adalah sifat hisid. Hisid itu bisa menghilangkan agama. Al-hasadu zalul din. Dia menghilangkan agama. Kita lihat setan, ya itu termasuk makhluk yang pertama yang Allah ciptakan itu yang dekat kepada Allah. Kita tahu bahwasanya itu malaikat itu pun pada murid dia begitu kira-kira. Muridnya. Ya. Tapi karena Adam itu dijadikan menjadi khalifah, ya Adam itu dimuliakan Allah, disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Ya. Kenapa? Karena dia merasa lebih mulia, dia merasa lebih hebat daripada Nabi Adam. Betul. Fasajadu semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Wastakbar, maka Allah kafirkan dia. Begitu Allah kafirkan dia, kan hilang agamanya. Nah, hilang agamanya. Padahal dia punya mutiara, dia itu makhluk ciptaan punya mutiara. Dia itu makhluk yang terdekat kepada Allah, tapi Allah kafirkan disebabkan apa? Dari kesombongannya, maka timbullah sifat hisidnya. Apa implementasi dari sifat hisidnya yang timbul di situ? Dia berusaha supaya Adam itu juga terjerumus dengan memakan buah terlarang. Betul. Dirayunya melalui Nabi Adam, begitu juga melalui Hawa, ya dirayunya itu berawal. Jadi hilang agama itu. Jadi kita pun kalau agama kita sudah kuat, ilmu kita sudah banyak, ilmu agama, kalau kita mempunyai sifat hisid, agama itu tidak ada manfaatnya lagi. Pudarlah mutiara. Pudar semua. Yang ketiga adalah tadi sifat haya, mutiara juga bisa hilang. Itu disebabkan adanya sifat toma. Toma itu merasa kurang gitu, merasa kurang.
Nggak cukup Nggak aja, cukup, Ustaz. ya dikasih dunia separuh mau semua gitu lah kira-kira Iya, ya. iya, iya. Jadi kurang sama dia. Jadi kita melihat pun orang yang korupsi, orang yang memakan yang tidak haknya, ya. Betul. Ya kan itu sebenarnya kan kita malu. Bedanya dengan yang nggak bersyukur tuh gimana, Ustaz? Yang tamak tadi. Yang tamak tadi dia kan merasa kurang, merasa kurang. Apapun yang Allah berikan, umpamanya dia udah diberikan rumah 1 mau 2, diberikan 2 mau 3, diberikan mobil ini mau yang ini, masih kurang terus, tak bersyukur. Kalau sebenarnya lawan sifat apa ini tamak ini adalah qanaah, merasa cukup. Ya, dengan adanya rasa cukup datang timbul rasa syukur kepada Allah, kan begitu. Bisa dikategorikan ikhlas juga dia mungkin ya. Ya. Dengan segala apa yang sudah apa yang diterima. Allah berikan itu Betul. udah ikhlas dia, berarti Betul. cukup. Yang susah itu kan qanaah. Yang susah itu kan tadi sifatnya tamak. Jadi dengan adanya rasa kurang-kurang itu akan hilang rasa malu. Jadi mau dia mengambil yang tidak haknya semua. Itulah yang bakal menghilangkan mutiara terkait dengan rasa malu tadi ya. Iya. Yang keempat, yang terakhir, tadi amalus solih. Itu kan mutiara yang keempat, amalus solih. Itu bisa hilang disebabkan adanya sifat ghibah. Ghibah itu kan menceritakan aib orang. Siapa orang yang tidak punya kekurangan? Semua punya kekurangan ya. Tapi kita tidak boleh menceritakan aib orang. Jadi ketika memang kita menghadapi hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Karena pada awalnya kan gibah itu kan sebenarnya awal dari fitnah kan. Dia 2 gendangnya, Ustaz. Kalau memang gibah itu benar, itu kan berarti jadi dosa gibah. Tapi kalau itu salah kan jadi dosa fitnah itu. Ya. Jadi kalau fitnah itu kan kita menceritakan sesuatu yang belum tentu benarnya atau tidak benar yang kita ceritakan. Betul. Fitnah. Betul. Ya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Berarti tidak ada kebenaran dari cerita itu. Kita rangkai cerita supaya orang yakin begini begitu ya. Itu film fitnah. Ini menggibah, ini memang betul adanya cerita dia, tapi itu bagi aib bagi dia. Tidak suka orang yang kita ceritakan ini kalau ini ceritakan kepada orang lain. Berarti kita harus diam. Kita itu nggak boleh menceritakan, kita harus diam. Kita harus diam menceritakan. Paling tidak kita jangan menceritakan aib. Menceritakan orang lain aib ya. orang. Betul. Karena menceritakan itu dengan spontanitas kita itu sudah mentransfer amal ibadah kita ke dia. Dan mentransfer dosa dia ke itu. Barter dia kan. Clearing dia ya. Kerugian yang bertimbun ya. Yang multi rugi. Ya kalau di dunia perbankan itu saldo kita berkurang, utang dia yang bertambah sama kita ya, Ustaz. Begitulah kira-kira, itulah bayangannya. Jadi itulah yang bisa menghancurkan, mempunahkan mutiara yang 4 tadi. Jadi ketika memang mulai pudarlah mutiara yang 4 pertama tadi, Ustaz. Terus kita sadar nih, Ustaz. Betul. Ternyata mutiara kita ini sudah mulai berubah ini keindahannya. Tersadar, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Yang pertama, menyesali atas apa yang kita buat itu. Itu yang pertama ya kan, karena ini kan berhubungan dengan kajian taubat lah gitu namanya ya. Kalau udah ada kesadaran itu kalau dalam bahasa Qur'annya taubah lah, taubat kita ya. Taubat nasuha pastinya ya, yang tidak boleh diulangin lagi kan gitu, Ustaz. Adanya sifat hisid, kita bertaubat nggak mau lagi begitu ya, sifat pemarah ini semua sifat yang buruk tadi kita hilangkan, kita bertaubat. Kita kembali artinya memperbaiki nilai ibadah tadi ya, memperbaiki akal pikiran sehat kita, memperbaiki ibadah kita, agama kita kembali kita perdalam begitu ya. Jadi artinya tidak memadah hanya ilmu kita yang ada itu aja, terus kita berusaha mengupdate-nya, berusaha kita menambahnya begitu ya. Begitu juga dengan sifat malu kita kembali pertajam ya. Setelah kita tadi menyesali perbuatan itu, tidak mau mengulangnya lagi, kita kembali mempermak dia lah, kembali menservis dia supaya dia kembali utuh, kemilau lagi ya, Ustaz. Ibaratkan besi yang mau berkarat, kembali kita kikis, dicat kembali, yang mudah-mudahan dia kembali bisa bagus. Nah, upaya itu kira-kira Ustaz bisa membentengin kita daripada memudarnya mutiara yang tadi, Ustaz? Iya, bisa juga bisa. Itulah dengan taubat tadi. Taubat itu kan ada beberapa persyaratannya, termasuk menyesali perbuatan, memohon ampun kepada Allah, berniat tidak akan mengulangnya lagi ya, seperti itu. Berarti memang filosofinya nih 4 lawan 4 lah ini, Ustaz. Ya, 4 lawan 4. Mutiara itu akan bisa dipudarkan atau dihilangkan keindahannya dengan 4 hal yang memang seperti kemarahan, iri, dengki, toma itu yang namanya penyakit hati itu ya, Ustaz, sebenarnya. Hati. Jadi bagaimana kita bisa mengobati penyakit itu ya, penyakit hati ini harus kalau bisa dihindari kan begitu, Ustaz ya. Oke, baik Ustaz, ini sesi terakhir nih, Ustaz, menarik nih Tribuners.
Apa yang bisa kita simpulkan Ustaz dari tema kita pada Jumat pagi yang berbahagia ini? Silakan Ustaz. Ya, sebagai kesimpulan dari tema kita pada hari ini, yang pertama, begitu Allah menganugerahkan mutiara yang besar tadi kepada kita, harapan kita memang kita sama menjaga ya mutiara yang Allah berikan. Yang pertama bisa kita jaga dengan dasar kita paham mutiara itu yang mana. Kalau kita nggak tahu mana mutiara itu, bagaimana kita bisa memeliharanya. Jadi kita itu setelah kita tahu mutiara pemberian Allah di atas nikmat yang besar itu, kita pelihara dan terus kita berusaha agar hal-hal yang merusak mutiara itu kita jauhi, kita hindari, agar kita mendapatkan termasuk orang-orang yang memang punya nilai dalam pandangan Allah dan pandangan manusia. Karena orang yang punya mutiara tadi pasti punya nilai plus ya dalam pandangan Allah, maka termasuk dia bisa jadi orang yang muttaqin, muhsinin ya, orang-orang yang baik dalam pandangan Allah juga pandangan manusia. Jadi mohon kita itu harus tetap menjaga diri kita, hati kita, jangan terjerumus kepada hal-hal yang merusak mutiara yang tadi. Mungkin itu sebagai kesimpulan. Terima kasih Ustaz Khalid. Jadi demikian Tribuners, perbincangan kita, obrolan kita pada Jumat pagi hari yang berbahagia ini. Semoga dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Khalid nantinya dapat menjadi wawasan tambahan keilmuan tentang bagaimana kita bisa memelihara, menggali potensi mutiara yang sudah ada pada diri manusia dan bagaimana kita bisa menjaganya. Akhir kata, terus ikuti program Tribun Medan. Silakan follow, like, and share seluruh akun sosial Tribun Medan. Saya beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita berjumpa kembali pada Jumat yang akan datang. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama.